Oke, baik. Dan akan saya buka secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Em, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada anak pendidik saya, dari Suskia Angkorani, em, dengan judul proposal analisis dampak pembebasan lahan pembangunan Bandara Broho Kediri terhadap aspek ekonomi masyarakat dengan mengambil studi kasus di Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Seperti yang saya sampaikan tadi, durasinya adalah sekitar 20 menit untuk paparan, kemudian dilanjutkan dengan 40 menit diskusi dan tanya jawab. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Pak Nanda atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini pada 50-15-20-10-74 ini akan mempresentasikan rapat bertarget saya berjudul analisis dampak pembebasan lahan pembangunan di Bandara Broho Kediri terhadap aspek ekonomi masyarakat di Desa Grogol Kediri. Ada belakang dari kematian topik ini, yaitu yang pertama adalah proyek pembangunan negara Kediri yang merupakan proyek yang diprioritaskan menurut dari peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 di mana lokasi Bandara Grogol ini terletak di Kecamatan Kecamatan Grogol dan juga Kecamatan Tarakan berdasarkan dari keputusan Perhubungan nomor KM 28 2020. Pembangunan Bandara Grogol Kediri sendiri ini membutuhkan lahan sekitar 321 hektar yang dimana mengharuskan penerapannya melakukan pembebasan lahan baik lahan yang dibangun maupun lahan pertanian dari masyarakat setempat. Yang pembebasan lahan ini menyebabkan berkurangnya luas lahan sawah yang ada di kecamatan tersebut karena lahan pertanian ini merupakan lahan yang paling rentan untuk jalur penyusutan lahan karena intensif dari pertanian. Ini juga pendapatan petani ini cukup rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Wilayah yang dipilih ini adalah wilayah Grogol, wilayah Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Wilayah ini dipilih karena Desa Grogol ini merupakan desa yang terdampak, dan itu Desa Grogol ini merupakan pusat administrasi atau pemerintahan Kecamatan Grogol. Selain itu, di Desa Grogol sendiri ini, pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan tanah untuk relokasi tukar beli untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, jadi latar belakang ini lalu saya merumuskan masalah bagaimana dampak pembebasan lahan Bandara Grogol Kediri terhadap perekonomian masyarakat Desa Grogol di Kediri. Ini lalu ada tujuan dan kemudian yang penelitian ini yaitu menganalisis dampak dari pembebasan lahan Bandara Grogol Kediri Kabupaten Kediri terhadap ekonomi masyarakat di Desa Grogol. Lalu keterangannya sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kegiatan perekonomian masyarakat di Desa Grogol, Kecamatan Grogol sebelum adanya pembebasan lahan. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi pergeseran kegiatan perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menganalisis dampak dari pembebasan lahan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat di Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada dari secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dan juga literatur untuk penelitian dalam bidang perencanaan dan kota, khususnya dalam penelitian dampak pembebasan lahan untuk kepentingan publik. Setelah itu manfaat praktisnya sendiri yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Kediri untuk merencanakan pembangunan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terjadinya pembebasan lahan kepada masyarakat. Lalu ini ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup wilayah di sini yaitu Desa Grogol dan berbatasan sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulusari, lalu sebelah selatan berbatasan dengan Jati Jalan Benakan, sebelah timur berbatasan dengan Desa
Cermin dan Monas Asih, sebelah barat berbatasan dengan desa Kalipang. Lalu untuk ruang lingkup pembahasannya sendiri yaitu akan membahas mengenai dampak pembebasan lahan yang terjadi akibat pembangunan bandara terhadap ekonomi masyarakat. Lalu untuk ruang lingkup substansinya sendiri terdiri dari teori-teori yang akan digunakan yaitu seperti dari infrastruktur, pembebasan lahan, dan juga mata pencaharian masyarakat. Selanjutnya masuk ke bab 2 tinjau pustaka. Ini beberapa teori yang bisa digunakan. Yang pertama ada dari infrastruktur yang diawali dengan pengertiannya, yaitu pengertian infrastruktur sendiri merupakan sistem fasilitas publik yang berasal dari dana publik atau berupa dalam penyediaan layanan penting serta standar hidup berkelanjutan berdasarkan Akta 1990. Lalu juga ada manfaat infrastruktur ini berdasarkan Pemilihan Santoso tahun 2018 ada 5 manfaat infrastruktur. Yang pertama yaitu meningkatkan aktivitas antar wilayah, apabila negara, kemudian meningkatkan aktivitas suatu daerah negara. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya alam. Yang keempat mempercepat pemerataan pembangunan sektor negara, dan yang terakhir yaitu mendorong investasi baru yang masuk ke negara tersebut. Nah, saya ada manfaat dari adanya infrastruktur, juga ada dampak negatif dari penyediaan infrastruktur. Antara lain ini menurut Syarifah tahun 2023 yaitu pembangunan infrastruktur ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, erosi, dan lain sebagainya. Lalu beberapa proyek ini memerlukan lahan sehingga menyebabkan relokasi masyarakat yang dapat berdampak untuk memberikan masalah sosial maupun ekonomi ke masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu dalam pembangunan dan pembangunan infrastruktur ini memerlukan teknologi asing karena belum adanya kemampuan bangsa Indonesia untuk dapat melakukan itu sendiri. Dan lalu ada tanggapan penyediaan infrastruktur mulai dari penyiapan AMDAL, lalu ada juga penentuan lokasi gubernur, lalu ada tanggapan juga dialog kepada masyarakat, hingga yang terakhir nantinya adalah ekspresi untuk pembangunan infrastruktur ini. Dari pembebasan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu pengadaan lahan ini merupakan kegiatan yang dilakukan lahan dengan cara memberikan itu yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Nah, tujuan dari pengadaan lahan sendiri ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa negara dan masyarakat yang dapat menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Lalu juga ada teori mata pencaharian, di mana mata pencaharian ini didefinisikan sebagai sarana kegiatan dan juga aset yang digunakan untuk mencari nafkah. Aset di sini konteksnya bukan hanya merujuk pada aset biologis, namun juga pada aset sosial seperti komunitas, keluarga, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya juga ada politik kesejahteraan, di mana tadi kan tujuan pembebasan lahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa negara maupun masyarakat. Sehingga di sini ada beberapa indikator yang menentukan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan BPS tahun 2015. Itu ada pendapatan, ada konsumsi dan keluarga, lalu ada keadaan tempat tinggal, ada fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan teknik kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan juga kemudahan mendapatkan transportasi. Jadi beberapa semacam penelitian terdahulu yang berdasarkan analisis dampak dari pembangunan infrastruktur berdasarkan dampak sosial maupun ekonomi. Dan juga ini beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dan juga variabel yang dilakukan oleh para peneliti. Nah, selanjutnya di bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian, di mana pada pendekatan ini saya menggunakan penelitian rasionalistik. Penelitian rasionalistik ini merupakan pendekatan yang bersumber dari kebenaran teori secara empiri atau fakta empiri yang nantinya dibangun dari pengamatan rasional yang didukung oleh landasan teori. Ini berdasarkan survei harga tahun 2020. Nah, sebenarnya definisi dari penelitian sendiri ini menggunakan metode yaitu kualitatif dan juga kuantitatif.
Menurut variabel penelitian yang saya gunakan ini ada beberapa dibagi menjadi 4 indikator. Yang pertama ada indikator tata guna lahan yang akan menjadi variabel perubahan luas lahan dengan definisi operasional yaitu perubahan luas lahan wilayah studi sebelum dan sudah terjadinya pembebasan lahan baik lahan permukiman maupun lahan pertanian. Yang kedua yaitu variabelnya itu perubahan nilai lahan, yaitu perubahannya nilai lahan atau nilai pajak lahan sebelum dan sesudah terjadinya pembebasan lahan. Lalu indikator kedua yaitu kependudukan atau variabel yang pertama jumlah penduduk dan yang ketiga yaitu jumlah tenaga kerja. Indikator ketiga yaitu ekonomi dengan variabel yang pertama itu mata pencaharian yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Grogol sebelum terjadinya pembebasan lahan dan juga sesudah terjadinya pembebasan lahan. Lalu yang kedua yaitu pendapatan yaitu dengan definisi operasional pendapatan yang didapatkan dari individu atau rumah tangga sebelum dan sesudah pembebasan. Dan yang ketiga yaitu dari variabel pengeluaran. Sebenarnya indikator yang terakhir yaitu kesejahteraan variabel keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kemudian ketersediaan kesehatan dan sebagainya. Dan variabel ini saya dapatkan dari kinerja perusahaan terdahulu dan juga indikator kesejahteraan. Tentunya ada populasi penelitian di mana populasi yang digunakan ini itu semua masyarakat desa Grogol yang terdampak oleh pembebasan lahan pembangunan bandara Grogol, di mana dari informasi yang saya dapatkan dari berita bahwa ada 15 kakak yang terdampak pembebasan lahan desa Grogol, sehingga nantinya untuk observasi dan wawancara akan dilakukan ke semua kakak itu. Lalu selain masyarakat desa Grogol sendiri, saya juga menggunakan stakeholder yang digunakan untuk analisis Delphi yang terdiri dari akademisi dan juga pemerintahan. Lalu untuk datanya itu menggunakan penyusupan data studi dan mata substansi dan wawancara serta penyusupan data studi literatur. Nah, kemudian untuk metode analisis data yang digunakan, yang pertama ada analisis Delphi, di mana metode Delphi ini merupakan proses mengumpulkan untuk mengumpulkan data para ahli terkait dengan tersebut. Nah, pada konten ini pendapat para ahli digunakan untuk mengvalidasi variabel yang ada sebelumnya. Lalu selanjutnya nantinya setelah variabel divalidasi, kemudian akan dilakukan analisis statistik deskriptif. Dimana ini dari hasil wawancara dan juga observasi masyarakat desa Grogol dan nantinya akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan juga tabel. Yang terakhir ada 4 gambaran umum. Desa Grogol ini terletak di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri yang ini terdiri dari luas 460 meter dan juga ketinggian 110 meter di atas permukaan laut. Nah, pada tahun 2023 ini jumlah penduduk desa Grogol ini sebanyak 8.657 jiwa. Di mana sebagian besar dari penduduk desa Grogol ini penghasilan utamanya berdasarkan dari sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Nando. Baik, terima kasih atas paparannya, Suskia. Good time management. So, kesempatan pertama saya berikan kepada kunci pertama, Pak Eko. Monggo untuk memberikan masukan. Oke, terima kasih Pak Nanda, ya Sustia. Ini kan judulnya analisa dampak pembebasan lahan terhadap ekonomi, ya masyarakat untuk Bandara Doho Kediri, ya. Iya Pak. Oke, nah yang saya ingin klarifikasi, ya dampak ini kan bicara mengenai dampak pembebasan lahan ini, ya. Nanti yang akan diteliti masyarakat yang lahannya dibebaskan saja atau termasuk masyarakat yang tidak terkena pembebasan lahan. Iya Pak, ini nantinya akan hanya kepada masyarakat yang terdampak oleh pembebasan lahan tersebut Pak.
Oke. Nah, kalau masyarakat terdampak dari pembebasan lahan, mungkin bisa diperkuat di ini, di mana latar belakang berapa banyak masyarakat ya yang lahannya dibebaskan, ya, dengan luas total berapa ya yang dibebaskan. Karena yang 300 berapa hektar itu kan belum tentu semuanya desa Grogol kan. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi maksudnya dari 300 itu misalkan 200 hektar ya, itu di Desa Grogol. Kalau 200 hektar itu sudah separuh desa yang kena. Ya. Nah, itu yang diperjelas di ini ya. Jadi karena ada yang eh, terkena pembebasan tanah ya, tanahnya dibeli, ada juga yang tidak ya di situ. Mungkin itu yang mungkin perlu di apa di highlight lagi. Ya, kemudian yang berikutnya bagaimana ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Ya, apa yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat di sini? Iya Pak, ekonomi masyarakat ini kan lahannya ini dibebaskan ya Pak. Ini pembebasan lahannya ini kebanyakan itu dari sawah Pak. Jadi kan masyarakat di Desa Grogol ini sebagian besarnya adalah petani. Nah, sawah yang dibebaskan ini akhirnya menyebabkan pergeseran kegiatan perekonomian masyarakat begitu Pak. Jadi adanya perbedaan dari pendapatan yang mereka dapatkan sebelumnya. Gitu. Oke. Juga nantinya kan setelah adanya Bandara Kediri ini pastinya sekitar wilayah Bandara Kediri ini juga nilai jualnya meningkat. Jadi untuk nantinya ekonomi dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya pasti akan berbeda dari sebelum dan juga sesudah. Oke. Nah, hal-hal seperti itu harus clear di latar belakang ya. Batasan ekonomi masyarakat itu apa ya? Misalkan berkaitannya perubahan lapangan kerja, ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah eh, munculnya usaha-usaha baru, ya di sana. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari eh, penelitian-penelitian terdahulu, ya, yang berkaitan dengan pembebasan lahan, khususnya lahan pertanian, sehingga bisa mendapatkan gambaran secara utuh ya eh, ruang lingkup ekonomi masyarakat itu seperti apa ya. Karena kenapa ini penting agar di dalam penentuan variabel itu nanti bisa lebih fokus. Contoh bisa kita lihat ya. Eh, ada variabel jumlah penduduk. Ya, nah jumlah penduduk ini kan tidak berkaitan dengan ini, ya kependudukan jumlah, ya, nah, jumlah penduduk ini kan, ya, apakah yang disebut jumlah penduduk ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat, ya, kecuali kalau kependudukan, kecuali kita bicara mengenai sosial ekonomi masyarakat, ya. Nah, kependudukan di sini kita lihat sebagai persoalan sosial, ya, sehingga ada penduduk yang pindah keluar dari Desa Grogol, ya, seperti ya. Jadi ini mungkin perlu diidentifikasi lah. Ini kalau kita lihat indikator ekonomi kan jelas ini, ya, mata pencarian, ya, ada perubahan, ya, mata pencarian. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan itu nanti setelah ya, apakah mereka mengalami peningkatan pendapatan setelah ini pembebasan, ya, kemudian pengeluaran dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin perlu di apa di aspek ekonominya yang perlu diperbanyak karena di sini judulnya adalah terhadap ekonomi masyarakat. Ya, itu. Oke, saya bisa dilihatkan ke ininya.
tujuan sasaran penelitian. Oke, ya. Ini ya. Kan ada 3 ini. Ya. Ya, Pak. Oke. Kalau ada 3 minimal ada 3 metode yang digunakan. Ya. Tadi metode yang digunakan saya hanya melihat apa? Delphi dan statistik deskriptif ya. Bisa nggak dijelaskan? Dari 3 itu untuk sasaran 1 metode apa yang akan digunakan? Sasaran kedua apa? Sasaran ketiga apa? Pak, dari ketiga sasaran ini sebenarnya kalau dari saya sendiri ini menggunakan statistik deskriptif semuanya Pak, karena Delphi-nya ini digunakan hanya untuk memvalidasi variabel yang sebelumnya itu terhadap para ahli gitu Pak. Jadi 3-tiganya pakai statistik deskriptif. Iya Pak. Oke. Nah, sekarang gini ya, karena ini lingkupnya kecil, mungkin bisa di combine ya juga nantinya tidak sekedar apa dari hasil Delphi ya yang ditanyakan, tetapi juga bisa menanyakan kepada masyarakat yang lahannya dibebaskan apa saja yang mereka alami ya. Karena bisa jadi ada hal-hal yang spesifik yang muncul di desa ini ya. Ya Pak. Itu ya. Oke, mengidentifikasi metodenya statistik deskriptif. Iya Pak. Seperti apa? Nantinya saya akan ini Pak, apa namanya ada kuesioner, lalu saya tuh hasil kuesionernya nanti akan saya tampilkan berdasarkan tabel dan juga grafik begitu Pak, lalu dideskripsikan begitu Pak. Nah, yang Delphi dilakukan yang mana? Delphi-nya itu Pak untuk memvalidasi variabel-variabel ke para ahli begitu Pak. Jadi Ini apakah enggak masuk di sasaran penelitian. Ya, jadi kalau di situ apa ada penggunaan metode untuk melakukan validasi menggunakan analisa Delphi. Nah, tentunya ada sasaran penelitian di sini yang disebutkan, Iya Pak. ya. Karena nanti itu juga akan menjadi bagian dari kesimpulan. Jadi kalau kita tidak masukkan di sasaran, ada metodenya, ada prosedur ininya, terus apa output ya untuk menjawab sasaran yang mana, ya. Oke, yang berikutnya identifikasi pergeseran kegiatan. Ini juga menggunakan statistik deskriptif ya. Iya Pak. Nah, ini yang saya belum bisa membayangkan. Ini kan nantinya berkaitan dengan variabel yang ditanyakan. Iya. Ya, contoh tadi kan kependudukan, jumlah penduduk. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Kalau dari variabel jumlah penduduk itu sebenarnya saya ingin mengidentifikasi perubahan jumlah penduduk yang ada di desa Grogol begitu Pak, dari sebelum atau sesudah terjadinya pembebasan lahan. Oke, lah itu datanya dari data desa atau ke responden. Eh, ke responden dan juga mungkin bisa menggunakan data desa begitu. Ya,
Ini jadi karena ini harus di-clear-kan nantinya mana yang data diperoleh dari responden, mana yang data eh, berkaitan dengan kondisi desa. Ini yang mungkin nanti perlu diperjelas ya. Karena gini, kalau di sini identifikasi terhadap ini masyarakat ya adalah mereka akan menjawab apa yang mereka rasakan ketika ya terjadi pembebasan lahan milik mereka ya. Jadi dia menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui dari pengalaman pribadinya ya. Nah, tetapi kalau yang berkaitan dengan jumlah penduduk ya, penduduknya berapa dan sebagainya itu kan nanti berbeda di sini ya untuk mendapatkan informasi seperti itu. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga, menganalisis dampak. Itu seperti apa Eh, itu metodenya? itu lebih ke ya tadi Pak mungkin ke deskriptif begitu ya Pak. Jadi kayak setelah wawancara nanti kan eh, mungkin tahu dari warga apakah ini tuh memiliki dampak positif atau berdampak negatif bagi masyarakatnya sendiri begitu Pak. Jadi dari hasil wawancaranya. Oke, ya. Nah, ini yang juga mungkin perlu diperjelas analisa dampak seperti apa yang diinginkan. Walaupun memang ya disebutkan deskriptif tapi kan harus jelas ya. Deskriptif seperti apa ini ya yang diinginkan ya. Ya Pak. Terus yang berikutnya berkaitan dengan ini populasi. Ya, sudah adakah populasi? Ini Pak sudah ada. Nah, kan ini akan lebih baik ya. Ini kan semua masyarakat yang terdampak dalam pembebasan tanah. Mungkin akan lebih baik kalau ada jumlah populasinya berapa. Ya, Ya, misalkan ada data informasi masyarakat yang dibebaskan tanahnya, misalkan ada 100 KK. Nah, itu adalah populasinya. Ya. Nah, kemudian Anda akan menggunakan populasi itu atau mengambil sampel. Ini Pak, saya menggunakan populasi Pak karena dari informasi itu ada 16 KK begitu Pak. Jadi saya ambil semuanya. Oh, hanya 16 KK. Iya di Desa Grogol. Oke, ya. Kalau 16 KK itu ya enggak begitu banyak ya. Mungkin bisa dikombinasikan dengan ini apa penelitian kualitatif ya. Karena kualitatif itu biasanya menggunakan apa responden kecil, tapi pertanyaannya mendalam di situ. Nah, nanti bisa apa dikaji menggunakan konten analisis. Iya baik Ya. Pak. Apa yang mereka rasakan ya dalam berkaitan dengan ini ya. Setelah mereka mengalami pembebasan tanah. Ya, karena respondennya tidak besar di situ ya akan lebih baik menggunakan di sini ya dikombin dengan kualitatif sehingga nanti bisa mendapatkan gambaran yang lebih ya lengkap mengenai apa yang mereka lakukan ya. Apakah mereka tetap tinggal di desa itu atau pindah ke luar dari desa itu ya bisa jadi dia setelah tanahnya itu dibeli ya kemudian dia pindah ke tempat lain ya membeli tanah di tempat lain atau mendirikan rumah
di tempat lain seperti itu. Iya, Pak. Ya, oke. Ini ya di dalam ini kajian pustaka mungkin ya coba saya lihat ininya kajian variabelnya. Ada nggak variabel yang berkaitan dengan infrastruktur variabelnya? Variabel penelitian. Nah, itu pendapatan, nah, ekonomi, nggak ada kan ya? Ya, nggak ada yang berkaitan dengan ini, infrastruktur. Nah, saran saya ya, di bab 2 itu nggak perlu terlalu banyak bahas ini, infrastruktur, karena itu nggak dipakai untuk ini, ya, Iya, Pak. menentukan variabel penelitian. Ya, akan lebih baik fokus gunakan referensi-referensi yang ada kaitannya dengan penentuan variabel penelitian. Kalau tidak ada hubungannya seperti infrastruktur, ya, ditulis panjang-panjang dan sebagainya, ternyata tidak muncul di variabel ini kan juga, ya, hanya memperpanjang ini apa halaman saja, ya, itu. Iya, Ya, baik, Pak. itu aja Pak Nanda, komentar dari saya. Terima kasih Pak Eko. Saya recap sebentar. Tapi soal dari belakang aja sih, mulai dari tinjauan pustaka, jika tidak relevan, sebaiknya memang sebaiknya memang tidak ditulis supaya supaya efisien. Lalu beberapa catatan tentang BPT yang dipilih, terus kemudian pemahaman terhadap itu, bagaimana BPT itu akan output yang diharapkan apa, bagaimana output dari satu sasaran itu kemudian menjadi input dari sasaran berikutnya, alur analisisnya seperti apa, itu belum kita lakukan itu, dan tentunya kita juga masukan terhadap lingkup apakah masyarakat yang diamati adalah masyarakat yang beli atau mengikuti masyarakat yang akan oleh pihak negara. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Eko. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Yang Pananda Pak Eko, terdengar tidak? Oh ya. Ya, izin ya Pak Nanda dan Pak Eko. Terima kasih Sustia sudah memaparkan. Karena sudah banyak dibahas oleh Pak Eko juga ya, jadi sudah elaboratif. Saya mencoba membridging dan memberikan beberapa saran gitu dari yang Pak Eko sampaikan, karena memang banyak concern yang sama. Dari mulai judul. Jadi memang jika memang aspek ekonomi yang ditekankan, maka fokus ke aspek ekonomi. Namun tadi juga banyak tentang kesejahteraan, yang mana kesejahteraannya apakah sosial atau ekonomi. Jadi apakah judulnya perlu diganti menjadi ekonomi atau mau bagaimana? Itu kan pilihan ya. Ketika judulnya ekonomi, maka penekanannya harus di ekonomi. Ketika misalnya seperti ini, mungkin bisa diubah lebih kepada ekonomi sosial, jadinya sosial ekonomi. Gitu. Itu saran pertama dari judul. Kemudian ruang lingkup ya. Sebetulnya karena ini berbicara sesudah dan sebelum itu kapan? Itu saya tidak melihat ruang lingkup waktu. Jadi dimensinya mungkin perlu dimasukkan juga dimensi temporal, karena berbicaranya sudah dan sebelum. Itu kapan? Kita nggak tahu sebagai pembaca, dan mungkin Sustia tahu, tapi nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ini kapan sebetulnya gitu. Tolong diidentifikasi kapan sesudah, kapan sebelum, agar jelas gitu ya. Kemudian, ini ya, sebentar saya lihat dulu. Itu bab 1 ya.
Ya, bab 2 sepakat ya. Jadi tolong ambil yang memang berkaitan dengan bandara, pembebasan lahan, dan kondisi sosial ekonomi mungkin masyarakat. Jadi jangan yang lain-lain gitu, karena akan lepas dan tidak digunakan. Selanjutnya, kalau bisa saya lebih suka, lebih baik mungkin, bukan cuma saya ya, tapi mungkin untuk membaca itu satuan dan unit atau satuan itu selalu ditampilkan di tabel, jadi tahu satuannya apa, fungsinya apa, agar tahu ya semua sama data yang diperoleh ketika satuannya beda, nanti dikonversi akan menjadi satuan yang sama ya, gitu. Nah, lalu untuk ruang lingkup wilayah, sebetulnya saya juga penasaran kan ya, kok populasi dan tidak dijelaskan ada sampling, ternyata ada 16 ya, hanya 16. Dan untuk tugas akhir, apalagi kuantitatif, itu sangat sedikit, apalagi hanya dibahas statistik deskriptif. Ketika saya baca di bab 1, itu kan sebetulnya ada 3 kecamatan yang terdampak gitu ya. Pertanyaan pertama adalah kenapa hanya kecamatan, apa ini, kecamatan apa? Grogol. Ya, kenapa hanya kecamatan Grogol yang dipilih? Mungkin itu pertanyaan dulu ya, konfirmasi dulu, lalu kita diskusi lagi gitu. Kenapa hanya kecamatan Grogol gitu? Ini diskusinya ke desa Grogolnya ya. Iya, iya. Ini karena dari data yang saya dapatkan itu di desa Grogolnya sendiri itu pemerintah Kabupaten Kedirinya itu menyiapkan relokasi tanah berupa tanah guling untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Makanya saya memilih desa Grogol. Tapi sebetulnya ya alasannya bagus, tapi ketika responden hanya 16, menurut saya bisa diperkaya dengan desa lainnya atau bahkan kecamatan lainnya, apalagi kalau mau bertahan di kuantitatif, kenapa tidak gitu dilakukan untuk semuanya? Memang desa lain tidak ada skema seperti itu ya? Atau ada? Harusnya ada kan ya? Kalau saya tidak ada disebut. Jadi masa lahannya diambil terus nggak ada sama sekali? Di berupa uang begitu. Kalau dari yang saya tahu. Saya tidak yakin ya, karena pembangunan bandara itu saya kurang tahu ya, Pak Eko mungkin bisa dibantu, cuma rasanya tidak mungkin ketika tanah itu tidak ada ganti untung atau apalah itu, kecuali tanahnya memang bukan punya mereka gitu ya, atau sebetulnya juga itu bukan hal yang bukan langkah yang benar gitu, pasti ada, dan tidak mungkin hanya 16 itu saja yang diberikan kompensasi atau diberikan relokasi atau diberikan apa gitu, karena kan luas bandaranya berapa ya, boleh tahu nggak? 321 hektar. Luas bandaranya, luas desanya yang terambil, yang ini Grogol, kan ada luas bandara, ada luas desa, kemudian kan sebetulnya yang terambil sebagai lahan bandara itu ada 3 kecamatan kan tadi disebutkan ya, gitu. Itu yang mungkin kurang clear ya. Kalau menurut saya sih, saran saya jika dipertahankan memang mau melihat dampak pembebasan lahan, mungkin memang harus lebih banyak daripada 16 gitu. Bahkan kalau lihat dulu semuanya 3 kecamatan seperti apa atau berapa desa gitu, atau mungkin semuanya 3 kecamatan, lalu nanti bisa melakukan sampling gitu. Jadi itu lebih apa ya, lebih bisa dibilang lebih mendekat, akurasinya lebih tinggi gitu dibandingkan hanya 16 saja gitu. Gimana, ada tanggapan nggak ya? Mungkin nanti akan saya coba lagi untuk diperbaiki, mungkin dari Dipertimbangkan mungkin ya, itu hanya itu saran saya sih ya, karena 16 itu sangat sedikit, sangat-sangat sedikit ya, untuk apalagi hanya deskriptif, mungkin tuh hanya tugas bahkan tidak tugas besar ya, tugas kecil gitu. Jadi 3 kecamatan dilihat populasinya seperti apa, jika memang banyak ya disampling aja gitu, kenapa tidak gitu ya. Bahkan tadinya saya malah mikir lagi membandingkan antara, oh enggak, sampai situ aja deh, itu beda hal ya. Cuma 3 kecamatan itu dilihat populasinya berapa, disampling gitu. Itu prosedur biasa ya, seperti itu. Kemudian pemilihan stakeholder untuk Delphi ya, itu kan di laporan tidak disebutkan kenapa, pertimbangannya gitu, kenapa mereka gitu, konsiderasinya seperti apa mungkin, karena di laporan itu nggak ada ya, hanya menyebutkan mungkin ada matriks pengaruh atau interest dan power atau importance gitu, kayak kuadran seperti itu, maka yang terpilih itu, atau bagaimana? Ini kemarin belum ada sih kalau kuadran dan juga matriks yang berarti pertimbangannya adalah dari segi pemerintah ini adalah pemerintah memang di bidang pembangunan begitu.
seperti Bapeda begitu, Bapeda dari BPI lalu akademisinya lebih kayak akademisi yang memang mengerti soal tata ruang dan juga dampak. Mungkin kalau menurut saya perlu ditambah dan diperjelas siapa, kenapa, role-nya apa, tanggung jawabnya apa, pengaruh dan perannya, ya matriks apa ya sebutannya? Ada ya matriks pengaruh dan peran ya, pengaruh dan apa namanya? Kepentingan ya, itu sebetulnya jadi lebih valid gitu untuk memilih stakeholder yang dipilih. Menurut saya seperti itu. Sebentar. Oke. Bagaimana jika ternyata, tadi kan masih 16 ya, tapi kalau misalnya ditambah, oke. Nah, populasinya itu akan, saya tanya dulu, populasinya berarti akan siapa, nanti sampelnya siapa? Kalau misalnya ternyata 3 kecamatan. Populasinya pasti masyarakat yang terdampak. Betul. Sampelnya mungkin Ya sampel ya, sampel dari situ ya, kalau misalnya banyak gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika ternyata ini yang sebenarnya yang tergusurnya itu kayak tidak hanya pertanian kan, ada ditulis bangunan ya, bangunan itu pemukiman kan. Bagaimana ketika orangnya sudah pindah ke tempat lain? Nah, itu bagaimana? Kerangka samplingnya jadi bagaimana gitu? Terus cara operasionalisasi penyebarannya gimana? Apa dikejar kemana atau bagaimana? Nah, itu perlu dipikirkan gimana? Udah kebayang belum? mungkin apa namanya, kita tidak tahu dulu gitu Bu, apakah mereka pindahnya masih di 3 kecamatan itu atau enggak. Kalau misalnya sudah tidak di 3 kecamatan tersebut, berarti ya kita tidak akan wawancara orang tersebut. Ya dipertimbangkan dan dipikirkan ya kalau memang mau berubah ke sana seperti apa, karena nanti di lapangan akan ditemui hal-hal seperti itu ya. Itu ya. Oke, kemudian tadi klarifikasi analisis ya, kita masuk ini sudah metode analisis Delphi itu tadi untuk apa? Untuk Validasi variabel. validasi variabel. Jadi ada kemungkinan variabel ini akan tersisihkan ya, tidak semua. Kenapa lebih memilih Delphi dibandingkan metode pemilihan faktor lainnya, pemilihan keputusan lainnya, misalnya ada AHP atau yang lain? Kenapa lebih memilih Delphi? Atau nggak mengkombinasikan dengan lain? Karena Delphi ini kan dari ahli ya, nanti juga ada konsensus variabel, jadi itu kita memilih Delphi. Konsensus variabel seperti apa gimana? Kan nantinya akan ada kuesioner gitu, jadi kayak Delphi ini juga untuk pengisian kuesionernya juga satu sama lain kan tidak mengenal gitu, jadi lebih objektif. Kalau yang lain tidak proses yang lain tidak objektif gitu. Tapi mungkin kalau kelebihannya apa Delphi ini dibandingin lain? Menurut saya dari yang saya baca ya, yaitu Delphi ini jadi tadi Bu, antar satu stakeholder dan stakeholder lain itu tidak tahu satu sama lain, jadi itu pure dari pengetahuan mereka dan juga dari pendapat mereka. Ya, yang lain juga seperti itu sih. Nanti tolong dipikirkan, dicari lagi referensi utamanya, kenapa Delphi, keunggulannya apa, dan kenapa ini lebih cocok diterapkan di penelitian ini. Ya. Oke. Bebasan lahan. Sebetulnya kalau mau ditarik lagi ya, lebih jika statistik deskriptif itu sangat simpel gitu ya, itu sebenarnya bisa lagi ditarik dengan analisis statistik asosiasi gitu. Jadi melihat dampak dengan hubungannya. Asosiasi yang seperti apa ya tergantung, tapi itu bisa ditambahkan gitu. Jadi tidak hanya melihat perbedaan, tapi melihat apakah ada hubungannya dampak pembebasan lahan terhadap ekonomi masyarakat, sosial ekonomi masyarakat gitu. Dan itu sudah bisa masuk ke ranah tugas akhir sebetulnya menurut saya. One step ahead-nya kalau tugas akhir tuh ke sana gitu ya, tidak hanya statistik deskriptif menurut saya ya, karena terlalu sederhana kalau statistik deskriptif. Dan kita juga oh ya hanya bisa lihat margin, siapa tahu oh perbedaannya segini gitu ya. Jadi gini, kalau statistik deskriptif mungkin secara gap itu kita bisa lihat oh ya ternyata ada perbedaan segini. Tapi kan belum tentu ya antara responden yang 1, 2, 3, 4 dan yang lain itu
sebetulnya semua jangan-jangan gap besar itu hanya dari beberapa responden karena dia ternyata tiba-tiba lucky beruntung setelah itu kayak seperti menang lotre gitu, tapi yang lain enggak. Jadi hanya bisa melihat perbedaan, tapi ketika menggunakan asosiasi itu akan jelas terlihat memang benar tidak sih ada hubungan antara pembebasan lahan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat gitu. Jadi kalau saran saya sih ditarik lebih ke atas lagi dengan statistik asosiasi, jadi tidak hanya dengan deskriptif gitu. Dipertimbangkan saja, tolong, itu saran ya, karena terlalu simpel kalau untuk statistik deskriptif. Dan yang terakhir adalah mungkin gambaran umum ya, mungkin belum terupdate, belum sempat gitu ya, Sustia, tapi di sini gambaran umum itu diharapkan sudah bisa memberikan gambaran setidaknya terkait dengan proses tentang bandaranya sendiri, luas lahan yang dibebaskan, kondisi desa, mungkin sebelum ya, atau sebelum lah ya, atau dari publikasi terbaru gitu, desa dan kecamatan secara demografis, ekonomi, sosial, dan fisik lingkungan dari BPS gitu, mungkin harusnya sudah bisa tergambar. Tapi di sini saya cuma ada lihat satu peta dan batas administrasi, jadi sangat minimalis dan sangat kurang bisa menggambarkan. Gitu. Dan saya juga tidak melihat adanya desain survei yang lengkap, hanya Delphi gitu, nggak ada kuesioner atau mungkin data apa yang ingin dicari secara sekunder. Tadi kan ada sekunder ya, itu baru ada kuesioner Delphi. Itu sangat kurang ya, maksudnya nggak menggambarkan jadinya ya. Harusnya dimasukin semua. Gitu. Ya, tanggapan terakhir mungkin dari Sustia. Ya, oke, terima kasih untuk sarannya, nanti akan saya pertimbangkan dan juga akan saya tahu. Ya Pak Nanda, Pak Eko, sudah dari saya. Terima kasih Bu Puma. Itu tadi masukannya ada ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Mulai dari gambaran umum yang seharusnya sudah bisa memberikan gambaran yang cukup komplit tentang konteks studi, terus kemudian desain survei yang masih kurang lengkap. Saya sangat setuju dengan penggunaan ini statistik asosiatif melihat dampak dan hubungan antar variabel. Jadi bukan hanya sekedar menjelaskan ada perubahannya sekian. Jadi membawa satu langkah lebih jauh. Ada perubahan, tampaknya seperti ini, dan itu harus terhadap aspek apa, variabel yang mana. Tadi soal apa namanya, soal pemilihan stakeholder untuk Delphi, konsiderasinya apa, kriteria responden, bisa digunakan kriteria responden atau dengan menggunakan matriks kepentingan pengaruh untuk untuk menyaring responden sepertinya. Lalu lingkup wilayah, dan tadi disinggung soal hal yang patut diantisipasi, yaitu apabila warga yang lahan sudah dibebaskan belum pindah, bagaimana kita akan menyusun. Rasanya ya kalau pindahnya cuma pindah desa aja masih gampang, tapi kalau sudah pindah ke luar kabupaten, keluar pulau, that's it. Bagaimana bagaimana sistem mengantisipasi hal itu, dan mengisi kosongan yang diakibatkan oleh warga yang pindah itu aja. Lalu sesudah dan sebelum itu kapan, dimensi waktu temporal, saya juga setuju itu sebaiknya diperjelas. Misalnya 5 tahun sebelum bangunan, atau 5 tahun sebelum pembebasan. Baik, ada tanggapan lagi dari dari Sustia untuk masukan-masukan dari Pak Eko dan Bu Bunga. Dari saya cukup Pak, mungkin Pak Operator, Eko. can you hear Mr. Ahmed? Ya, Maybe you can type Mr. Ahmed if you have a problem with your microphone. ya dari saya ya itu aja mungkin ya, difokuskan kembali ya apa kaitannya
Maybe from other president. Ya, I don't know. baik Pak. Mr. Ahmad, we Baik, cannot apabila hear tidak your ada tambahan lagi, saya kira kita bisa cukupkan sesi Yes. sesi sidang proposal di siang hari ini. Terima Yes, kasih yes. atas masukannya Pak Eko, Bu Buma, Kustia. Mohon Right. catatan itu Remarkable. dikembangkan, diakomodasi, Yes. karena itu masukan-masukan yang sangat positif dan bermanfaat bagi kelangsungan dan kelancaran tugas Yeah, hakim nanti. Baik, Yeah. saya We akhiri use a visual sekian. marker. The visual marker is fixed image, Assalamualaikum warahmatullahi and we use a fixed image in any kind of docking station. So the UC, they do not need like a database, but they already have a fixed image. Baik, udah siap? Insya Allah Pak. Oke. Baik, loh, slide-nya mana? Kok belum tampilkan? Jadi share screen. Makanya share screen sama. Oke, excellent. Oke, kalau gitu kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Terima kasih Pak Eko dan Bu Aulia yang telah meluangkan waktunya untuk menguji proposal tugas akhir Saudara Arsya Kussumandaru dengan judul Evaluasi Dampak Psikososial Mega Sport Event MotoGP Mandalika terhadap masyarakat lokal. Waktu yang dialokasikan untuk presentasi sekitar 20 menit, selebihnya kita maksimalkan untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, Arsya, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Anda atas pembukaannya Pak. Mungkin salam kenal juga Bu Aulia. Saya Arsya Bu. Jadi siang hari ini saya akan mempresentasikan terkait proposal tugas akhir saya berjudul Evaluasi Dampak Psikososial pada Mega Sport Event MotoGP Mandalika pada masyarakat lokal. Ya, ini untuk agenda presentasi pada hari ini. Selanjutnya terkait latar belakang. Nah, jadi Mega Sport Event ini sebenarnya sudah kelihatan pertumbuhannya di Indonesia Bu. Tentunya mereka juga berdampak pertumbuhan yang berdampak pada 4 sektor, yaitu pariwisata, bisnis, lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur. Nah, di sini kita lihat gambar singkat, yaitu jumlah kunjungan wisatawan meningkat 25-27%. Lalu Bentar, Arsya. Ya, kalau Pak. Slide yang di layar saya itu nggak bergerak. Maksudnya slide-nya nggak ada. Itu memang slide yang ada Pak Sandiaga Uno itu bukan Pak? Enggak, ini masih slide 1. Masih yang outline. Masih ya, bukan outline, yang ini slide pertama. Oh, satu. Oh, masih satu. Bentar ya Pak, saya Nah, kalau Arsya sudah join, kenapa nggak di-share dari komputernya Arsya aja? Itu insya Allah akan lebih lancar daripada pakai komputernya 301. Pak, ini saya share screen satunya dari laptop saya Pak. Yeah, that's better. Okay, good. Ya, silakan dilanjutkan. Baik Pak, lalu selanjutnya event di World Cup terkait membangun infrastruktur, yaitu untuk membangun stadium untuk mensupport FIBA World Cup memerlukan anggaran sebesar 640 miliar.
Nah, dengan pertumbuhan ini juga didukung oleh pernyataan oleh Pak Sandiaga Uno, yaitu Kementerian Pariwisata kita, yang dimana diperkirakan laju pertumbuhan mega sport event di Indonesia bisa mencapai 18,79 triliun. Nah, salah satu mega sport event yang ada di Indonesia dan menjadi objek dari penelitian ini adalah Mandalika GP, yaitu event MotoGP pertama yang ada di Indonesia. Nah, ini baru dibangun pada tahun 2019 dengan biaya investasi sebesar 4,1 triliun dengan banyak sirkuit 4,3 km dan dapat menampung 200.000 penonton. Nah, tapi selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Yaitu yang pertama, dampak negatif dari biasanya dalam daerah yang menjadi tuan rumah dalam acara mega sport event adalah penggusuran tempat tinggal dan pengalaman negatif bagi masyarakat. Yang kedua, masalah lalu lintas dan parkir. Dan ketiga, serta potensi adanya peningkatan dalam biaya hidup. Kalau kita ngomong yang berkaitan langsung dengan Mandalika ini, itu dapat berita dari BBC News, yang dimana masyarakat di sana itu merasa kalau misalkan mereka itu tidak terlibatkan dalam acara perumusan acara MotoGP dan juga terdapat sengketa tanah dan penggusuran tanah. Nah, lalu dari situ mohon maaf Pak, sebentar Pak. Oh, yang manual dari situ. Iya, manual itu. Iya. Nah, maka dari itu, tapi kebanyakan tadi seperti lihat penelitian ini sebenarnya sudah ada terkait mengevaluasi dampak mega sport event. Tapi penelitian terdahulu itu banyak yang menyinggung tentang aspek ekonomi, sosial ekonomi. Nah, padahal pemahaman tentang dampak psikososial itu masih terbatas gitu dalam penelitian terdahulu. Nah, di sini saya coba memetakan kira-kira kenapa sih perlu adanya mengevaluasi dampak psikososial yang fokus ke psikososial. Yang pertama, mega sport event itu diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan. Secara tidak langsung masyarakat akan terus berdampak jika adanya acara tersebut. Yang kedua, penduduk lokal adalah key stakeholder dalam acara mega sport event karena mereka menjadi tuan rumah dalam perhelatan acara tersebut. Terus ketiga, yaitu mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk lokal. Dan oleh karena itu persepsi penduduk lokal terhadap mega sport event tidak dapat diabaikan. Nah, maka dari peruntukan tersebut dirumuskanlah masalah utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mega sport event mempengaruhi komunitas lokal serta memahami perspektif dan psikososial penduduk setempat. Nah, ini merupakan tujuan dan sasaran dalam penelitian ini, yaitu tujuannya adalah menganalisis dampak psikososial acara mega sport event MotoGP di Mandalika dan memahami perspektif masyarakat lokal terkait dengan acara tersebut dengan didukung oleh dua sasaran, yaitu pertama mengidentifikasi faktor-faktor psikososial yang terdampak oleh acara MotoGP, yang kedua menganalisis persepsi masyarakat terhadap mega sport event MotoGP di Mandalika. Untuk ruang lingkup wilayahnya di sini saya mengambil Desa Kute sebagai ruang lingkup wilayah. Lalu yang kedua ruang lingkup pembahasan, yaitu hal yang berkaitan dengan faktor psikososial terhadap mega sport event dan menganalisis dampaknya. Serta untuk ruang lingkup substansinya, yaitu teori atau kajian mega sport event dan dampaknya. Yang kedua kajian tentang dampak penyediaan infrastruktur. Dan yang ketiga teori atau kajian aspek psikososial dan hubungan antara penyediaan infrastruktur dan psikososial masyarakat. Dan untuk manfaat teoritis serta praktisnya, yang teoritisnya bisa menjadi referensi studi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai dampak psikososial untuk acara mega sport event. Lalu yang kedua, manfaat praktisnya yaitu memberikan pemahaman lebih baik kepada penyelenggara acara dalam menyelenggarkan acara MotoGP. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan antara penyelenggara acara dan komunitas lokal. Dan yang ketiga, instrumen untuk membantu para stakeholder dalam proses perencanaan pembuatan mega sport event ke depan. Untuk tinjauan pustaka sendiri, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait mega sport event itu seperti apa. Jadi definisinya yaitu acara yang berskala besar, termasuk acara budaya, komersial, dan olahraga yang mempunyai partisipasi yang besar, biaya yang besar, serta memiliki dampak psikososial yang besar.
Lalu tujuan diadakannya mega sport event yaitu ada dua. Yang pertama adalah sarana untuk memberikan manfaat berupa perhatian internasional gitu. Jadi jika ada daerah tersebut maka akan disorot di kancah internasional. Terus yang kedua, kesempatan untuk mengembangkan ekonomi, pembangunan infrastruktur, terus yang bisa menjadi ikon di daerah tersebut gitu. Nah, di sini saya juga memasukkan studi literatur terkait karakteristik. Jadi di sini Muller yaitu yang membuat karakteristik tentang mega sport event. Di sini beliau membaginya menjadi tiga, yaitu giga event, mega event, dan major event. Di sini beliau mengklasifikasikannya menjadi 4 karakteristik gitu. Nah, tapi di luar karakteristik tersebut, beliau juga menjelaskan yaitu mega sport event dimensi yang konstitutif yaitu mempunyai daya tarik pengunjung, jangkauan media, biaya, dan dampak transformasi lingkungan. Nah, selanjutnya terkait MotoGP. Jadi MotoGP itu merupakan salah satu liga motor yang tertua dan yang paling mencolok di dunia. Jadi biasanya itu dalam 1 tahun itu terdapat 20 balapan di 15 negara. Nah, lalu pada tahun 2022 itu pertama kali diadakannya MotoGP di Indonesia, yaitu di Mandalika GP. Nah, untuk peralatan Mandalika GP itu untuk biaya siarnya, untuk biaya siar MotoGP itu memerlukan kurang lebih 90 juta dolar untuk mendapatkan hak siar dari untuk menayangkan MotoGP. Terus yang kedua memerlukan biaya investasi. Jadi si Mandalika Circuit ini karena ditempatkan di wilayah HEK Mandalika. Jadi untuk biaya seluruh kawasan itu memerlukan 40 triliun rupiah. Dan yang kedua, untuk biaya konstruksi dari sirkuitnya sendiri itu memerlukan 1,1 triliun. Dan untuk tiket terjual untuk tahun lalu itu sebanyak 200.000. Nah, jadi kalau saya klasifikasikan, itu sebenarnya Mega Mandalika GP itu masuk ke kategori major. Nah, tapi karena tetap memiliki dimensi 4 tadi, yaitu mempunyai daya tarik pengunjung, terus memerlukan biaya yang besar, investasi yang besar, dan berdampak pada transformasi lingkungan, maka di sini saya mengkategorikan sebagai Mandalika GP sebagai mega sport event. Nah, lalu penghasilan psikis dan perspektif masyarakat. Nah, jadi sebenarnya penghasilan psikis itu merupakan salah satu analisis terkait SPI, yaitu terkait analisis sosial. Nah, tapi analisis ekonomi sosial. Tapi karena analisis ekonomi sosial itu banyak, dari ekonomi, terus kesejahteraan. Nah, dan termasuk psychological juga gitu. Nah, jadi pertama memang untuk penghasilan psikis ini atau physical income ini dimunculkan di bidang manajemen sumber daya manusia untuk menggambarkan rasa kepuasan emosional atau kenikmatan psikis bagi individu. Nah, lalu teori ini berkembang, yaitu dikembangkan oleh Crampton, yang menggambarkan penghasilan psikis sebagai manfaat emosional dan psikologis yang dirasakan oleh penduduk meskipun mereka tidak secara fisik menghadiri acara olahraga dan tidak terlibat dalam penyelenggaraannya. Gitu. Nah, si Crampton, beliau juga membuat 7 dimensi yang menjadi variabel dalam yang sebagian menjadi variabel dalam penelitian ini juga. Nah, lalu 7 dimensi ini terus berkembang dipakai di studi literatur yang nanti mungkin bisa dibahas selanjutnya, yaitu dikembangkan pertama oleh Gibson, Kim, dan Walker. Nah, untuk Kim dan Walker ini dia membuatnya menjadi 5 dimensi gitu. Nanti mungkin akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, lalu penghasilan psikis dan perspektif masyarakat itu sebenarnya saling berkorelasi karena penghasilan psikis itu mencangkup baik emosi jangka pendek seperti kegembiraan maupun emosi jangka panjang seperti kesenangan, kebanggaan, dan kepuasan sehingga membentuk persepsi masyarakat terhadap mega sport event. Nah, ini merupakan penelitian terdahulu. Ini mungkin Physics Income Associated with Shanghai. Nah, di sini ya. Waalaikumsalam. Nah, ya, yang ini dianalisis oleh Feng Yuxiang. Jadi di sini menganalisis sport event terkait perhelatan tenis master di Shanghai, gitu. Nah, terus yang kedua ini oleh Kim and Walker, dia menganalisis sport event terkait
Super Bowl American football yang ada di Amerika Serikat. Terus yang kedua ini perception. Ini sebenarnya bukan penghasilan psikis, ini lebih ke sosioekonomik, dampak sosioekonomik. Terus yang terakhir ini Cheryl and Finn. Nah, Cheryl and Finn ini menganalisis sport event di Olimpiade London 2012. Nah, ini merupakan hasil sintesa pustaka yang didapatkan dari penelitian terdahulu. Lalu dilanjut terkait metodologi penelitian. Nah, pendekatan penelitian di sini menggunakan kuantitatif deskriptif gitu. Nah, penelitian kuantitatif adalah penelitian menjanjikan data berupa angka serta deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, objek, kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa saat ini. Jadi di sini memang menggunakan penelitian kuantitatif gitu untuk menilai dampaknya. Terus yang kedua jenis penelitiannya rasionalistik, yaitu pendekatan menggunakan fakta dan realita yang ditemukan pada lapangan. Serta untuk populasi dan sampelnya, ini populasinya mengambil dari ada dua teknik sampling ya, purposive sampling sama simple random sampling. Dan untuk populasinya itu seluruh masyarakat di Desa Kuta. Nah, untuk variabel penelitian dan definisi operasionalnya di sini saya merangkum dari sintesa pustaka yang ada, ini saya rangkum menjadi 6 variabel. Nah, kenapa hanya 6 variabel gitu? Karena di dalam sintesa pustaka ini dan dalam penelitian terdahulu itu sebenarnya secara harfiah itu memiliki makna yang sama. Jadi di sini saya mencoba untuk mulai mengkelompokkan kira-kira mana yang memiliki definisi yang sama gitu, dan hasilnya terkait juga dengan adanya 6 variabel ini gitu. Oke. Next. Untuk metode analisis datanya, yang pertama terkait mengidentifikasi faktor-faktor psikososial yang terdampak, itu menggunakan analisis Delphi di sini untuk sebenarnya lebih menjustifikasi terkait variabel ini sudah tepat atau belum, ada tambahan atau ada pengurangan di variabelnya. Terus yang ini merupakan stakeholder yang akan masuk ke dalam analisis Delphi, yaitu pertama terkait kepala promotor Mandalika GP, jadi yang merencanakan event ini. Terus yang kedua manajer pengembangan bisnis dan pariwisata ITDC sebagai role mereka dalam merancang dan membangun kawasan KEK Mandalika terkait dengan sirkuitnya juga. Terus yang kedua kepala dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sebagai partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung ada acaranya MotoGP. Terus yang ketiga psikolog gitu, untuk lebih memahami terkait dari sudut pandang psikologinya. Terus lalu yang kedua menganalisis persepsi masyarakat terhadap mega sport event MotoGP di Mandalika. Ini pertama menggunakan instrumen kuesioner, menggunakan skala Likert. Nanti untuk kuesionernya bisa saya tampilkan di akhir presentasi. Terus yang kedua distrukturisasi hasil kuesionernya menggunakan PCA. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan confirmatory factor analysis untuk melakukan validasi dan uji variabel uji hubungan antar variabel. Oke. Untuk tahapan penelitiannya ini mungkin bisa dilihat merumuskan masalah, tinjauan pustaka, pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Lalu untuk rangka metodologi penelitiannya bisa lihat di sini. Lalu kita lanjut ke gambaran umum. Jadi untuk Desa Kuta mungkin bisa dilihat itu harusnya hampir sebagian sini, sebagian mungkin mana cara mendadakannya. Nah, sebagian yang arah ke laut itu sudah termasuk ke wilayah KEK Mandalika gitu. Jadi sebenarnya dalam RT RW untuk wilayah yang dekat laut itu sebagian itu sudah teridentifikasi sebagai wilayah KEK Mandalika gitu. Nah, untuk jumlah penduduknya sebanyak 9.797 dengan persentase penduduk usia produktif adalah 64,63%. Nah, ini untuk kepadatan penduduknya 410 km persegi per kilometer persegi kuadrat. Terus ini untuk jumlah perempuan dan laki-lakinya. Ini merupakan wilayah KEK Mandalika atau master plan-nya. Jadi sebenarnya tujuannya itu membangun kawasan ekonomi khusus pariwisata gitu. Jadi di dalam sini ada development terkait golf course untuk
menjadikan wilayah ini pusat wisatawan asing dan wisatawan lokal untuk bisa berkunjung gitu. Dan salah satu ikoniknya adalah si Mandalika Circuit ini sebagai tempat acara perhelatan mega sport event Mandalika GP. Oke. Ini untuk lampirannya, ini untuk desain survei penelitiannya, lalu ini untuk kuesioner untuk Delphi, lalu ini untuk kriteria responden untuk pengisian kuesioner. Di sini mungkin ada itu ya, yang mohon maaf yang kanan itu terkait alasan pemilihan kriteria. Terus ini merupakan kuesioner yang akan dipakai yang akan disebar untuk sasaran kedua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin saya izin balikan ke Pak Nanda. Baik, terima kasih Arsya atas paparannya. Saya beri kesempatan pertama kepada Pak Eko untuk memberi masukan, tanggapan. Oke, terima kasih Pak Nanda. Ya, Arsya. Ya, yang pertama saya ingin mengawali berkaitan dengan judul ya di sini. Ada kata-kata evaluasi ya. Nah, kalau kita ada kata evaluasi, ada penelitian evaluasi ya. Dan di dalam kajian-kajiannya juga menggunakan tools yang kaitannya dengan evaluasi ya. Nah, namun di sini enggak kelihatan, enggak dibahas mengenai evaluasi ya. Evaluasi seperti apa ya ini ya. Mungkin kata evaluasi ini mungkin perlu di lagi ya. Apakah tetap menggunakan evaluasi atau diganti misalkan ya. Misalkan pengaruh mega event terhadap ya Ya Pak, psikososial masyarakat ya di desa apa di Kuta Pak. desa ini Kuta ya. Ya. Misalkan seperti itu ya. Karena kalau melihat ininya yang dilihat adalah pengaruhnya ya. Nah, itu mungkin kata evaluasi ini mungkin bisa ini lagi ya, dipikirkan untuk diganti dengan ini ya. Karena yang ingin kita lihat kan triggernya itu kan event ya. Betul Pak. Ya, event ya. Jadi bagaimana event itu men-trigger ya dampak psikososial masyarakat ya. Itu ya mungkin intinya di situ. Sehingga kalau ada kata evaluasi ini nanti ada hal-hal yang harus kita pahami, evaluasi seperti apa yang akan dilakukan di dalam kajian ini. Dan itu tidak saya temukan di sasaran penelitian. Tujuan penelitian, sasaran penelitian tidak ada satupun yang menyebutkan evaluasi. Ya. Nah, yang kedua adalah psikososial. Ya. Nah, ini yang juga perlu konsisten, ya, apa yang disebut psikososial, ya. Karena apa? Di dalam pembahasannya tidak lagi, ya, terutama di tinjauan pustaka dan sebagainya, tidak lagi ini menggunakan kata psikososial, ya, menggunakan kata psiko saja, ya. Apa penghasilan psiko. Nah, itu ya. Ya Pak. Nah, ini yang mungkin perlu dilihat lagi karena bisa jadi masing-masing memiliki terminologi yang berbeda di sini ya kalau kita melihat ininya ya. Siap. Kemudian gini ya, di batasan penelitian ini seharusnya yang dilihat itu adalah hanya pada event, pengaruh event. Karena kalau kita bicara ininya, bukan di sirkuitnya, ya.
sirkuit itu hanya tempat, wadah, di mana event itu bisa berlangsung, ya kan? Jadi kalau tidak ada wadahnya, event itu tidak bisa berlangsung. Ya, justru yang menjadi penting ini adalah event ini psikososial ini kan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental dan emosinya, ya. Atau ini juga ada yang mengatakan kemampuan diri Halo Pak, mohon maaf Pak, koneksinya terputus Pak. Ya, sudah putus. Pak Eko sepertinya terputus. Oh. Pak, bukan. Beliau di Iya. Jadi kan seperti itu. Sedang seksi kan. Ini. Gua Oke, tadi berkaitan dengan ini. Jadi yang dipentingkan itu bukan fisiknya, yang dilihat adalah event. Siap. Ada fisiknya, tapi eventnya nggak ada. Itu nggak akan memberikan ini, ya, efek. Karena yang dipentingkan adalah interaksi antara penduduk setempat dengan kehadiran event, ya, orang-orang itu yang mungkin perlu ditekankan, ya, bagaimana kehadiran orang asing, ya, baik itu domestik maupun dari luar itu kemudian mempengaruhi psikologi masyarakat, ya, bukan pada ininya, ya, kalau urusan bangunan dan sebagainya sudah selesai, ya. Yang terpenting adalah event itu terhadap masyarakat. Nah, itu yang mungkin lebih banyak dieksplor. Setuju Pak. Nah, kemudian yang begini, ya, menganalisa dampak psikososial. Jadi ini kata-katanya kan masih pakai psikososial, tapi di belakang kan Udah penghasilan psikis Pak. penghasilan ini signifikan, ya. Jadi langsung diganti aja Pak di awal ya Pak. Ya disamakan ini, Ya. karena kita jadi dengan menggunakan terminologi yang berbeda, itu interpretasinya juga beda, ya, gitu. Kemudian ini, ya, mengidentifikasi faktor-faktor, ya, risiko yang terdampak, ya. Nah, ini mencari faktor-faktor, ya. Oke, ini menggunakan Delphi Pak. Delphi Dan tinggal Pustaka ya. Oke. Studi literatur. Oke. Nah, dari faktor, ya, ini kemudian dibawa kedua menganalisa persepsi masyarakat, ya, persepsi masyarakat. Ya. Nah, apakah menggunakan faktor atau lebih detail dari faktor? Oh, sebenarnya di sini faktor yang saya maksud itu variabel sih Pak, gitu. Jadi kan sebenarnya saya udah membuat variabel-variabelnya sebelumnya, lalu divalidasi dari menggunakan analisis stakeholder. Nah, menggunakan analisis Delphi. Nah, dari situ kan kalau di analisis Delphi itu ada kemungkinan antara variabelnya dikurangi atau bahkan ditambahkan, tergantung nanti hasil konteksnya seperti apa, gitu. Nah, jadi nanti dari sasaran 1 itu nanti untuk pembuatan kuesionernya di sasaran 2 itu menggunakan variabel yang sudah divalidasi di sasaran 1 Pak, gitu. Validasinya kan Delphi. Ya. Terus kemudian yang sasaran kedua, ya, itu kan pakai CFA. Ya. Confirmatory. Ya. Faktor analisis. Kalau kita bicara mengenai confirmatory analisis, nanti kita sebut variabel laten. Nah, di mana menemukan ini variabel latennya yang dikonfirmasi di sasaran 1 itu variabel laten atau indikatornya juga. Oh, sebenarnya baru di ininya sih Pak, baru di indikator saja, di variabel saja.
Nah, itu untuk menemukan variabel latennya itu makanya dilakukan analisis PCA dulu, Pak. Gitu. Dari analisis PCA baru digunakan analisis CFA gitu. Oke, pakai principal component Ya. analysis itu. Oke, nah ini karena kita bicara mengenai apa confirmatory analysis, itu kan harus ada yang disebut sebagai Variabel laten. laten, ya. Yep. Nah, di situ confirmatory factor analysis dari variabel atau indikator-indikatornya itu bisa jadi ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Betul, Pak. Ya, apakah yang ingin dicari itu seperti itu berkaitan persepsi? Iya, betul. Jadi nanti yang di sasaran 2 itu kan bentuknya penyebaran kuesioner. Nah, jadi dilihat lagi dari penyebaran kuesioner itu mana variabel yang istilahnya layak sesuai dengan pengujian dari PCA dan CFA gitu. Nanti di akhirnya kalau misalkan ternyata variabel itu tidak layak dari hasil kuesioner, berarti bisa tidak dipakai, Pak, atau tidak ditinjau gitu, tidak dipakai seperti itu. Oke, yang harus dibedakan di sini adalah persepsi. Oh ya. Nah, ketika bicara mengenai persepsi, misalkan persepsi masyarakat terkait dengan kehadiran wisatawan, ya, bagi dia itu apakah menjadi suatu tekanan batin atau tidak, ya kan? Itu kan dia akan menjawab, ya, menyenangkan, ya, tidak menyenangkan dan sebagainya, ya, kan itu, Ya. itu adalah jawaban dari persepsi. Tuh. Sedangkan CFA itu adalah apakah pada laten itu dipengaruhi oleh indikator-indikator ini. Jadi ini antara sasaran penelitian dengan CFA itu dan nyambung di situ. Ya. Iya, Pak. Jadi saya juga setuju sih, Pak, sebenarnya. Nah, makanya tadinya sebelum penelitian ini, sebelum sidang hari ini itu saya pengen menambahkan teknik analisis, metode analisis itu terkait sebenarnya SEM, Pak. Jadi SEM itu lebih melihat korelasinya gitu. Nah, melihat korelasinya terkait antara penghasilan psikis dan persepsi ini gitu. Tadinya mau ditambahkan itu di dalam apa namanya presentasi ini, tapi saya mencoba untuk tetap sesuai dengan laporan dulu, Pak, gitu. Saya setuju itu. Jadi gini, ya, di dalam buat ini ditentukan misalnya di awal pakai 2 sasaran. Betul. Terus jalan terus sampai bab 3, ya. Terus muncul ide-ide, ya, analisa ini. Terus dari bab 3 dibawa lagi ke bab 1. Apakah sasarannya itu sudah memadai berkaitan dengan metode? Kalau ternyata sasaran itu ditambahin di bab 1. Siapa? Ya, ya. Atau kalau sudah sasarannya ada berapa, ya, kemudian metodenya ada tambah, dievaluasi mau ditambah metodenya, ya, mau dipakai semua, atau sasarannya mau ditambah. Nah, itu yang mungkin perlu dilihat lagi, ya. Setuju, Pak. Jadi jangan sampai gini, ya, sasarannya 2 tapi metodenya 3, ya. Ya, yang bisa dilakukan metodenya dikurangi. Atau kalau mau tetap pakai 3 metode, sasarannya ditambah. Berarti satu sasaran satu metode, ya, Pak? Iya, rendah. Tapi bisa juga satu sasaran ada 2 metode, bisa jadi, ya. Tapi yang penting ini adalah bagaimana di sini metode yang digunakan itu bisa menjawab sasaran, ya. Karena kalau tadi di bawah metode yang terakhir yang itu dia tidak akan menjawab pertanyaan persepsi. Setuju, Pak. Ya, CFA hanya melihat apakah indikator apa yang memiliki pengaruh terhadap variabel laten. Ya. Terus kemudian itu tadi menggunakan yang beda, ya, responden satunya proposif, ya, satunya ini, ya. Nah, ini respondennya berapa? 100 jumlah
163 Pak. 63. Ya. Itu jumlah penduduknya berapa di sana? 9.797. Nah, itu dasar perhitungannya adalah jumlah penduduk atau kakak? Jumlah penduduk Pak. Jumlah penduduk. Iya. Nah, kalau kita bicara jumlah penduduk, ya itu kan termasuk usia kecil. Nah, Iya. itu juga apalagi kalau kita bicara simple random sampling, ada kemungkinan kelompok itu juga menjadi responden. Ya, jadi ini yang mungkin perlu juga dipertimbangkan adalah populasi. Ya, karena gini, kalau jumlah penduduk itu kan kita bicara mengenai kelompok usia penduduk yang ada di situ, sehingga populasinya di situ adalah mulai umur 1 bulan sampai umur paling tua misalkan 80 tahun, itu adalah populasinya. Jadi masing-masing itu bisa ada peluang terpilih sebagai responden. Yang jadi persoalan itu adalah ketika ditetapkan 163 responden, nanti terpilih yang anak TK ini kan repot. Ya, karena kalau kita bicara simple random, semua memiliki peluang yang sama untuk jadi responden. Nah, mungkin bisa dipikirkan populasinya mana. Izin bertanya Pak, kalau kita filterkan dari kriteria respondennya, apakah tetap memungkinkan ya Pak? Misalkan bisa saja misalkan kepala keluarga. Iya, atau mungkin kita filterkan dari umur gitu, misalkan kelompok umur bisa. Maka di situ kalau di filter umur, maka di batasan ya penjelasan ini perlu dilihat. Jadi bagaimana pengaruhnya? Karena gini, pengaruh event ini terhadap balita dengan remaja, dengan orang tua, dengan lansia itu kan beda-beda. Oh iya Pak, benar Pak. Ya, siap. Ya, psikososialnya kalau yang masih balita kan nggak efek kan gitu, karena dia tidak akan berinteraksi langsung dengan ini. Siap. Justru yang paling banyak berinteraksi itu kan kelompok remaja dewasa kan itu. Ya, kemungkinan akan berubah perilakunya, ya pandangannya berubah. Tapi kalau yang sudah tua dan dia tidak, ya lansia tidak berinteraksi kan tidak begitu terpengaruh. Termasuk juga yang balita. Ya, itulah untuk membatasi populasi. Siap. Jadi nanti di ruang lingkup pembahasannya ditambahkan itu ya Pak, terkait menganalisis dampak masalah psikis dengan rentang usia sekian gitu ya Pak. Oke, siap. Itu aja Pak Nanda, komentar dari saya. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Tadi ada perlu penajaman kembali terhadap lingkup, lalu sinkronisasi judul dengan substansi. Itu dua highlight yang saya tangkap. Serta tadi ada sudah disebutkan bahwa metodenya memang ada pertimbangan last minute begitu yang tidak sempat dimasukkan ke dalam laporan. Baik, selanjutnya kepada Bu Aulia, saya waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Nanda atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Aulia. Arsya Bu. Oh, Arsya. Ya, nama saya Aulia. Tadi saya sepakat dengan saran dan masukan dari Pak Eko. Ya, ini saya hanya menambahkan beberapa poin. Untuk soal judul psikososial tadi, nanti rencananya apakah memang akan tetap mempertahankan psikososial atau langsung diubah ke laba psikis? Oke, jadi sebenarnya kenapa saya naruhnya psikososial seperti itu ya Bu. Jadi sebenarnya tadinya itu untuk biar tidak menimbulkan kebingungan sih, gitu, dengan penghasilan psikis. Soalnya terminologi penghasilan psikis kan kalau misalkan kita lihat emang jarang dipakai gitu ya, tentunya merupakan salah satu istilah yang baru gitu dan tidak banyak didengar oleh orang-orang. Makanya saya memutuskan untuk menaruh psikososial di situ gitu. Nah mungkin tapi balik lagi sebenarnya pembahasannya itu kan lebih mendalami terkait penghasilan psikis kan sebagai instrumentasi dari dampak psikososial tersebut gitu. Jadi mungkin akan saya ganti langsung ke penghasilan psikis. Oke, seperti itu.
Karena memang kalau kita bicara soal sosial ada dua konsep besar yang ada di situ, psikologi dan sosial. Psikologi dia berhubungan dengan emosi, trauma, kemudian ada apa ya kalau misalnya itu ya emosi, trauma, kemudian efek stres, emosi, trauma, stres dan harapan. Itu kalau yang untuk psikologis, biasanya kalau dia teorinya psikologis Erikson, mungkin nanti psikososial Erikson itu bisa dicek. Dan untuk bagian sosial dia ngomongin tentang aktivitas sosial, kemudian perubahan, relasi sosial, perubahan sosial, penyesuaian diri dan hal semacamnya. Itu kalau memang masih akan ingin di bridging dari psikososial menuju ke lawan psikis, itu harus ada bridging yang cocok. Karena sejauh ini saya juga belum menemukan korelasi antara kedua konsep ini gitu. Jadi dari penelitian-penelitian yang sudah ada itu agak jarang dibahas. Jadi kalau memang mau pilih salah satu ya monggo silakan difokuskan ke salah satu saja supaya konsisten dari awal sampai akhir. Siap. Yang pertama, kemudian yang kedua masuk untuk bab satunya itu adanya argumen lebih kuat tentang dampak sosial. Jadi kalau yang di teks atau di manuskripnya itu baru ada sekitar 2 kalimat ya dalam satu paragraf dia membicarakan soal kekhawatiran warga terkait kemacetan lalu lintas, masalah parkir, kemudian potensi peningkatan biaya dan sebagainya. Nah itu mungkin perlu ditambahkan data-data kuantitatifnya ya. Jadi kira-kira berapa persen yang merasakan dampaknya, kemudian masalah parkirnya seperti apa dan sebagainya. Itu untuk yang masukan terkait dengan satunya. Siap. Kemudian untuk di sintesa pustaka untuk di manuskripnya ya bagian Frampton tahun 2004 kan ini model utamanya menggunakan itu. Itu saya tadi menghitung hanya ada 6. Hanya ada 6 variabel yang digunakan. Sementara seharusnya Frampton menggunakan 7. Nah ini apakah memang sengaja direduksi di sana? Kalau misalnya yang direduksi pertimbangannya apa? Kalau memang ini di manuskripnya ya saya lihat ya. Nah, kalau memang itu typo ya silakan nanti diperbaiki. Jadi mungkin bisa dikonsiderin untuk jumlahnya. Sepertinya typo. Oke. Mohon maaf. Kemudian, nah di bab 3 hasil di tabel nomor 5 variabel penelitian itu ada variabel yang bernama kemeriahan acara. Nah, itu disintesa dari mana ya? Karena saya melihat di tabel bagian bab 4 terakhir sintesa pustaka itu tidak ada kemeriahan acara. Jadi memang apakah itu adjustment atau apa nih? Penjelasannya seperti apa? Iya Bu, sebenarnya di sini harusnya kegembiraan acara sih Bu, bukan kemeriahan acara. Gitu. Jadi ini saya ambil di Kim and Walker di penelitian sintesa pustaka ya, mungkin typo juga Bu. Yang dimaksud kegembiraan acara sebenarnya bukan kemeriahan acara. Harus agak hati-hati ya kalau kita membicarakan soal penelitian terkait persepsi masyarakat karena ketika kita berbicara persepsi, psikologis, kemudian ada perilaku masyarakat itu juga termin-termin yang digunakan harus benar-benar detail karena harus teliti seperti itu. Beda istilah bisa beda variabel juga. Kemudian tadi kan Pak Eko sudah memberikan masukan terkait ini ya range umur ya. Itu jangan hanya difilter dari ketika kamu nanti melakukan survei, pembagian kuesioner. Jadi sejak awal memang dari perhitungan jumlah sampel itu juga harus difilter piramida penduduknya. Nomor sekian dan nomor sekian yang digunakan seperti itu. Karena nantinya juga targetnya ke sana. Dan nanti itu yang saya lihat di bagian lampiran juga, bukan di lampiran, di bagian kriteria responden itu ada tulisannya minimal 18 tahun. Itu silakan diberikan juga justifikasinya kenapa. Oh iya, siap. Kalau misalnya hanya untuk minimal 18 tahun, maka lansia pun akan juga masuk. Oh iya. Begitu. Jadi itu juga diberikan justifikasi seperti apa. Kemudian menyadari acara adanya event itu juga menyadarinya itu apakah dia menyadari hanya dia sekedar tahu, apakah dia tahu kemudian ingin berkontribusi, dia berkontribusi penuh atau berkontribusi tidak penuh misalnya seperti itu juga mungkin harus bisa didefinisikan karena nanti ketika sudah melakukan kuesioner, sudah melakukan pengumpulan data nanti akan bingung maksudnya berkontribusi apa masih pasti nanti akan menunjukkan seperti itu. Gitu. Izin tanya Bu, untuk yang tadi untuk yang piramida penduduknya ya, itu apakah memerlukan penyesuaian teknik sampling ya Bu? Apa hanya bisa dijustifikasi dari kriteria saja untuk yang range umur itu? Untuk itu nanti jatuhnya bukan simple random sampling. Ini ya, stratified.
Betul. Oke. Itu nanti harus di-adjust juga karena kan khusus untuk umur tertentu mungkin memang, dan itu justifikasinya juga harus jelas mengapa mengambil itu. Siap. Gitu. Kemudian pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Jadi di kuesioner di bagian lampiran itu ada sekitar 22 pertanyaan. Ya, Bu. Oh, maaf, pernyataan. Nah, itu pernyataannya diambil dari mana? Oh ya, ini sebenarnya mengambil dari penelitian terdahulu di Cheryl Finn dan juga di Kim and Walker di situ. Saya mencoba create adjustment juga dan juga dari proses diskusi dengan Pananda juga gitu Oh, gitu. dalam Prosesnya pernyataan. silakan dijelaskan juga ya. Oh ya, Di ini kebetulan terkait kuesioner ini sebenarnya sudah dirancang dengan Pananda dan Raffian ya, dan udah melakukan proses validasi juga di situ. Jadi ya, jadi saya mengambil bagian pernyataan dari sana. validasinya dalam bentuk Eh, apa, sudah ada pre-survey dulu? iya, sudah ada pre-survey sebelumnya. Pre-survey kualitatif, kuantitatif, Kuantitatif kuantitatif berapa jumlah responden pre-survey? 100 100 Ya. diambil dari penduduk di Jakarta, populasi Jakarta ya, per kecamatan di Jakarta Utara. per kecamatan di Jakarta Utara dengan kriteria seperti yang sudah tertera di sini. Iya. Oke. Perlu saya sedikit klarifikasi soal itu. Jadi tahun ini saya mendapatkan pendanaan penelitian apartemen Konet ya. Itu dengan topik yang serupa. Tujuannya dengan topik yang serupa, tapi konteksnya itu adalah Formula E di Jakarta Utara, dan itu yang menjadi tugas akhirnya di Raffian. Dan salah satu output dari penelitian itu adalah instrumen pengumpulan data yang nantinya diadaptasi untuk keperluan tugas akhirnya si Arsya ini. Jadi ada kontinuitas, yang satunya Formula E, yang ini MotoGP. Gitu ya. Harapannya nanti instrumen ini bisa diadaptasi lagi untuk event-event serupa atau event-event dengan skala serupa di Indonesia maupun di kawasan Asia. Oke, terima kasih Pak Nanda atas klarifikasinya. Dan silakan untuk apa istilahnya justifikasinya menggunakan pernyataan-pernyataan itu juga dimasukkan dalam manuskrip supaya yang membaca juga tidak get lost gitu kan. Ya, siap, Bu. Itu saya baca juga agak getting down to the rabbit hole juga. Dari mana ini ya? Tiba-tiba mungkin ini. Siap. Seperti itu. Ya, untuk masukan-masukan lainnya sudah saya lampirkan terus, nanti saya berikan kepada Anda. Terima kasih banyak Bu Lia. Dari saya Pak, dan saya cukup Penanda. Insyaallah. Baik, terima kasih Bu Aulia. Melengkapi masukan dari dan mempertegas masukan dari Pak Eko tadi ya. Memang reduksi variabel dan lain sebagainya itu tidak bisa lepas dari proses yang sudah dari proses atau kontinuitas dari yang sudah dilakukan oleh Raffian sebelumnya. Gitu. Jadi saya setuju dengan range usia 18 tahun ke atas itu macam-macam gitu ya. Barangkali bisa dibatasi juga batas bawah 18 tahun, batas atasnya juga ditentukan kira-kira demografi. Saya kira sudah banyak sih studi-studi yang mengamati demografi penggemar olahraga serupa. Itu seperti apa? Apakah mencakup sampai ke usia 50, 60 tahun atau di bawah itu? Bisa kita cari, bisa kita gunakan untuk identifikasi kriteria responden antara lain. Baik, masih ada masukan lagi dari para penguji? Dari saya juga cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Eko dan Bu
Aulia, silahkan diakhiri Arsya. Siap. Mungkin terima kasih Pak Eko dan Bu Aulia atas masukannya. Tentunya akan saya tambahkan juga itu di sini, dan mungkin terima kasih juga atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini